Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Okay, we're good to go. What's going on everybody? Welcome back to another YouTube video. Masih bareng gua Steven KW teman-teman. Mana suaranya? Anyway, gue mau thank you dulu sebelumnya buat teman-teman sekalian yang udah menyaksikan vlog gua, travel vlog gua, yaitu my Liverpool trip dari episode 1 sampai 3 ya kan, dari mulai berangkat sampai gua balik. Semoga kalian terhibur, kalian mendapatkan banyak informasi, terutama buat kalian yang suka Liverpool atau kalian yang mau ke Inggris gitu. Anyway, hari ini gue punya berita positif banget buat teman-teman. Mungkin masih menyerempet ke olahraga, tapi tenang aja, slow, kalem, jangan langsung close video ini ya kan, karena di channel ini itu tidak hanya tentang olahraga teman-teman pastinya ya kan, karena seperti yang Anda lihat saya bukan olahragawan dari tubuh saya pastinya, jadi akan ada hal lainnya. Tapi sekarang ini kita akan membahas kabar positifnya, ini kebetulan tentang olahraga, jadi ya kita bahas aja gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman yang nggak into sports, kalian akan mulai untuk suka olahraga, karena saya akan berusaha mempresent dengan sangat baik untuk convince you bahwa olahraga yang saya tunjukkan ini sangat bagus sekali. Oke, semua itu akan saya bahas khususnya di konten yang saya kasih nama baru gitu kan. Jadi langsung aja I present you, this is the halftime talk. Let's go. Alright teman-teman, jadi di halftime talk kita bakal ngomongin tentang segala macam tentang olahraga. Tidak hanya bola tapi apapun. Mungkin ada kabar-kabar menarik tentang olahraga, misalkan tinju, Mike Tyson mau balik lagi. Kalau seru kita bahas, UFC mau ada apaan, basket lagi kenapa, ada film The Last Dance gitu. Pokoknya semua yang berhubungan tentang olahraga yang seru-seru di dalam dan di luar lapangan pastinya. Oke, jadi di pembahasan kali ini gue mau ngasih kabar buat kalian bahwa olahraga ini sedang kembali teman-teman. Jadi buat kalian mungkin udah gabut banget, kalian udah diam di rumah udah sebulan 2 bulan lebih mungkin kayak gitu, gue kayak gua mau ngapain lagi ini Tuhan, apakah inilah the new normal gitu kan. Tenang teman-teman, hari ini saya akan membawa kabar bahagia bagi kalian wahai rakyat Indonesia Raya dimanapun anda berada. Mungkin kebiasaan kalian sudah sampai jenuh ya kan, bangun, makan, tidur, coli, K-drama, habis tuh lama-lama gitu kan. No, there will be no more coli-coli ya kan, karena saya akan membawa kabar untuk membuat kamu menjadi sehat ya kan. Kita akan ngomongin tentang olahraga. Jadi langsung aja kita akan menuju ke olahraga yang sudah di restart kembali sekarang ini. Ngomong apa cok, langsung aja kita mulai pertama. This is the number one. Jadi Jadi di urutan pertama ini, olahraga yang sudah kembali dimulai adalah UFC, yaitu Ultimate Fighting Championship gitu ya. Buat teman-teman yang nggak tahu UFC itu apa, intinya dia itu adalah pukul-pukulan. Ada sepasang cowok ya kan yang tidak saling kenal atau mungkin kenal, tidak ada yang kadang-kadang nggak saling suka, tapi ada yang ya bukan berarti mereka suka juga, kebalikannya, tapi maksudnya kayak mereka kenal dengan baik tapi mereka berantem di sana teman-teman. It's legit. Ini olahraga yang sangat luar biasa, keren abis. Lu wajib nonton, ini beda sama tinju ya kan. Kalau buat kalian yang nggak tahu, dia itu boleh gelut gitu kan, mixed martial art gitu. Jadi boleh lu basic karate, lu basic taekwondo, lu basicnya apa kayak gitu, smackdown misalkan, itu boleh, semuanya boleh di sini. Anyway, UFC ini sudah dimulai lagi, di restart pada tanggal 9 Mei 2020 ya kan. Dia diselenggarakan di Jacksonville, Florida. Itu adalah tempat yang dirasa udah cukup aman gitu kan. Dan di tanggal 9 Mei di first event, di saat mereka restart itu ada 2 title teman-teman yang dipertandingkan gitu. Jadi ini bener-bener luar biasa banget. Ini lu mau mukul kayak gimana juga boleh ya kan, gelut kayak gimana juga boleh, cewek cowok juga ada di sini. Jadi keren banget teman-teman ya. Dan kabar yang lebih oke lagi, dalam waktu 1 minggu terakhir dari tanggal 9 sampai tanggal 16 sudah ada 3 event. Jadi mereka ini salah satu yang paling rutin teman-teman. Dan dalam satu event itu pertandingannya ada banyak gitu. Jadi misalkan kayak kalian stay tune aja dari agak pagian gitu, ntar ada banyak pertandingannya gitu. Dan itu semua keren-keren. Gua awalnya juga nggak suka dulu banget sih, tapi gue udah ngikutin ini cukup lama gitu kan. Gua pertamanya nggak suka, terus kayak makin suka. Sekarang gua kayak fans banget sama olahraga UFC. Kalian cewek, kalian cowok,
kalian harus nonton ini teman-teman ya. Nah, terus kapan nih mainnya gitu kan? Nah, next eventnya adalah tanggal 7 Juni teman-teman. 7 Juni 2020. Jadi bakal ada pertandingan lagi dan itu juga ada title on the line. Jadi mereka akan mempertandingkan untuk title. Gue beringat namanya Amanda Nunes versus Felicia Spencer. Amanda Nunes is the baddest female fighter gitu ya on the world gitu. Kayak ini gila banget nih orang. Dia tuh pemegang 2 gelar juara di 2 berat yang berbeda. Ini cewek, ini gila banget. Ini sangat like ditonton dan pertandingan di bawah-bawahnya juga bagus-bagus. Jadi pastikan kalian nonton. Bisa disaksikannya di mana nih? Di Fox Sports tiap hari Minggu gitu. Jadi buat teman-teman yang berlangganan TV kabel ya, kalian bisa menyaksikan ini di Fox Sports tiap hari Minggu. Nah, kalian juga bisa follow di Instagramnya teman-teman. Di Instagramnya UFC kalian bisa lihat jadwalnya kayak gimana. Kalian harus ikutin juga mungkin ya profilnya di YouTube-nya juga ada, YouTube-nya UFC. Itu seru banget. Kadang-kadang ada ceritanya supaya menuju ke mestinya kayak ada video tentang profil petarung ini dan ini gitu. Ada sejarah apa supaya itu seru banget sehingga lead akhirnya ke pertandingannya itu super seru banget. Wajib kalian nonton UFC. Kita move on ke nomor 2. Oke, di nomor 2 ini teman-teman ada olahraga sepak bola ya. Jadi ada sepak bola, dia adalah Bundesliga. Mungkin banyak yang udah tahu teman-teman yang suka bola gitu kan. Bundesliga ini adalah termasuk jajaran 5 besar top liga di Eropa gitu ya. Jadi pastikan kalian juga nonton ini. Mungkin kalian yang awalnya nggak terlalu suka atau kalian sukanya basket, mungkin kalian sukanya volley, kalian sukanya badminton, kalian sukanya balap karung, sepak takraw, lomba kelereng, apapun itu ya kan, lomba ngadu kecoa gitu kan. Ya udah sih, sekarang kita harus kayak ikutin dulu aja. Tapi anyway, dengerin dulu, Bundesliga ini juga bukan salah satu yang kaleng-kaleng gitu kan. Pertama, dia udah restart dari kapan? 16 Mei kemarin 2020, dibuka dengan sebuah big match antara Schalke versus Dortmund. Itu big match gitu kan. 3 besar teratas adalah Bayern Munchen, kemudian ada Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach gitu kan. Itu siapa sih? Gua nggak tahu gitu. Nggak masalah. Yang jelas kalian bisa lihat bahwa mereka urutan teratas itu 3 besar 5 besar ke atas, di atas gitu ya. Itu poinnya mepet-mepet. Sehingga artinya apa? Untuk kita penonton netral artinya apa? Setiap tim akan bertanding mati-matian supaya mereka itu menang, supaya mereka tidak terkejar poinnya. Akhirnya mainnya bukan cuman kayak main aman doang gitu kan. Enggak, tapi mainnya ngotot juga guys gitu kan. Dan sekalipun tanpa penonton, tapi ini bertabur bintang gitu ya. Jadi mungkin dia bukan liga nomor 1 di dunia gitu, tapi dia adalah liga yang banyak pemain jagonya juga gitu. Jadi kalau kalian yang tahu sepak bola udah pasti kalian mengerti bahwa Bundesliga ini bukan liga amatir, bukan liga ecek-ecek gitu kan. Ini bagus bet bro, ya kan. Nah, itu bisa disaksikan di mana nih gitu kan? Sementara ini bisa disaksikan di Fox Sport 2. Jadi di Fox Sport 2 itu ditayangkan buat kalian langganan TV kabel, kalian beruntung. Fox Sport ngasih banyak sekali olahraga di sini. Walaupun saya tidak bayar Fox Sport, ya tentu saja. Siapalah saya ya kan. Tapi anyway, kalian juga bisa live stream. Di mana? Coba kalian cari di YouTube atau di Twitter. YouTube nggak ada ding. Di Twitter biasanya ada kalau nggak salah, sama di Google. Coba kalian cari aja kayak free live streaming pertandingan apa lawan apa gitu. Itu bisa tuh. Next matchnya adalah pada tanggal 23 Mei. 23 Mei ini bakalan ada pertandingan big match yang gue bakal highlight gitu ya. Ada Dortmund versus Wolfsburg gitu kan. Itu pertandingan 10 besar tuh ya. Dortmund ini urutan 2 apa 3 gitu gue lupa. Itu pertandingan yang cukup oke gitu ya. Kemudian ada Mainz versus Leipzig gitu. Jadi Leipzig ini sekarang sedang mengejar untuk masuk ke 5 besar gitu. Sudah salah, dia udah 5 besar sih. Dia mengejar pokoknya untuk naik ke atas terus gitu secara peringkat. Nah, Mainz ini juga sedang berada di papan bawah, hampir dia terdegradasi gitu. Jadi sekarang dia juga harus mainnya bener-bener di sisa laga yang ada supaya mereka terhindar dari degradasi, cepat lari dari degradasi gitu kan. Degradasi itu apa? Ntar kita jelaskan di video selanjutnya. Intinya tuh bahaya kalau lu ke degradasi gitu kan. Tapi yang jelas Mainz dan Leipzig laga yang harus dilihat itu sangat luar biasa juga teman-teman. Jadi banyak sekali film dong. Banyak sekali pertandingan yang bagus di Bundesliga yang perlu kalian tonton. Maaf ya, dari gue lihat-lihat kesini terus, ini ada laptop di sini gue nyontek.
Nggak hafal dong. Nomor 3. Di nomor 3 ini ada K-League atau Liga Korea gitu ya. Jadi kenapa Liga Korea, bro? Satu, teman-teman, sekali lagi gue harus menggarisbawahi bahwa di musim corona ini, bukan di pandemi corona ini, kita tidak bisa terlalu banyak menuntut gitu kan. Udah ikutin aja, terima apa yang ada. Paling nggak lo ada hiburan daripada diam di rumah gitu kan. Nah, Liga Korea, kenapa dia menarik untuk disaksikan? Kenapa sih, bro, gitu kan? Karena Liga Korea ini termasuk 5 besar di Asia, liga terbaik 5 besar di Asia gitu. Jadi dia tuh di Asia udah cukup oke banget. Mungkin kalian terbiasa nonton yang punya Eropa. Kalian pengen tahu nih kalau Asia kayak gimana sih mainnya gitu kan. Nah, you have to watch this. At the other side gitu kan, di Asia juga itu ada liga yang secara kualitas itu hampir udah menuju ke Eropa punya gitu kan, yaitu salah satunya Liga Korea ini, teman-teman. Jadi kali ini wajib banget kalian tonton sih kayaknya. Dan dia sudah mulai restart lagi dari 8 Mei 2020. Gue sempat lihat juga di YouTube gitu kan. Lu gila gak sih? Dia di Twitter, dia kan juga live stream di Twitter kan. Di pertama kali 8 Mei dia restart, itu dia mendapatkan 3,4 juta penonton di Twitter dan juga 234.000 di YouTube, which is artinya pertandingannya cukup bagus kredibilitasnya sehingga banyak yang mau stay dan menonton kayak gitu, kayak video ini asik. Jadi kalian harus nonton itu dan bisa disaksikan. Kalau misalkan kayak kalian tadi bilang kayak aku tuh nggak punya Fox Sport loh bro, aku nggak punya Fox Sport kak, aku nggak langganan TV kabel, gimana dong? Kayak tenang aja, kalau yang ini kalian nggak harus langganan TV kabel karena ini bisa disaksikan di YouTube-nya tuh namanya K-League gitu. Di Twitter juga ada katanya, tapi gue nggak tahu namanya apa. Jadi kalian bisa langsung aja cek di sana dia mainnya kapan gitu kan. Dia mainnya setiap siang dan sore hari di jam 2:30 dan jam 5 sore gitu ya. 2:30 dan jam 5 sore. Next match-nya adalah pada tanggal 22 dan 23 Mei, teman-teman. Jadi di tanggal 22 dan 23 Mei kalian stay tune aja jam 2:30 sama jam 5 sore itu kan. Kalian bisa saksikan itu di Twitter atau di YouTube, teman-teman. Oke, malamnya kalian bisa kembali ke Bundesliga karena di Bundesliga itu mainnya jam 8:30 malam dan jam 11 kalau nggak salah. Jadi itu kayak kalian bakalan stay at home, man. Sekarang kita mulai mendapatkan hiburan. That's the whole point sebenarnya. Oke, kita akan move on ke berita yang keempat. Di nomor 4 ini sebenarnya ada beberapa gitu kan. Gue mau cerita bahwa ada banyak sekali liga-liga olahraga juga yang sudah bergulir kembali, bukan hanya 3 yang tadi gue sebutin. Contohnya kayak sekarang olahraga tuh kayak Belarus Premier League, ini seputar olahraga ya. Kemudian liga-liga di pertandingan di Vietnam, mereka udah mulai kayak friendly match gitu. Kemudian ada Faroe Islands, itu Kepulauan Faroe, gua nggak tahu di mana. Terus ada Taiwan Women League, jadi cewek nih yang main ya kan. Kemudian ada Turkmenistan, itu juga dari sejak lama liga-liga yang barusan gue sebutin mereka main terus. Oke, move on. Kalian bisa nonton juga, gua nggak tahu di mana. Kalian bisa cari aja live streamnya di Google. Di Google. Sangat tidak kredibel banget berita gue. Anyway, terus gue mau ngasih tahu lagi buat temen-temen. Terus liga-liga yang besar-besar yang keren-keren di dunia seperti apa, dan olahraga yang lain yang oke-oke di dunia ini seperti apa sih? Lu punya updatean apa? Oke, gue kasih update, tenang, slow. Iya kan? Belum selesai. Premier League, the best league in the world, dia bakal kembali dilanjutkan kemungkinan 1 Juni. Itu salah, maksudnya semenjak tanggal 1 Juni mereka sudah mendapatkan green light. Mereka udah dapat lampu hijau dari pemerintahannya mungkin gitu untuk boleh kembali menyelenggarakan event olahraga. Salah satunya Premier League ini yang paling di highlight gitu ya. Jadi kita sebagai pendukung Liverpool sangat senang sekali dengan hal ini gitu ya. Kemudian ada La Liga, Liga Spanyol, itu juga oke banget. Liga Spanyol akan kembali kemungkinan pada tanggal 12 Juni. Itu sudah boleh untuk bertanding gitu ya. Tanggal 12 Juni La Liga. Jadi teman-teman yang suka Real Madrid, Barcelona, Sevilla, dan mungkin kalian ada yang pendukungnya Real Sociedad. Nah, kalian bisa sabar dulu, 12 Juni kemungkinan bisa guys. Kemudian Serie A juga belum ada tanggal pastinya, tapi sudah green light-nya awal-awal Juni. Jadi basically hampir semuanya tuh di awal-awal Juni ini sampai pertengahan Juni sudah boleh untuk mulai restart lagi. Tapi yang jelas mulai minggu lalu tim-tim di beberapa liga di Eropa ini tadi sudah mulai boleh untuk berlatih di lapangan kembali under any circumstances. Maksudnya kayak under specific rules gitu kan, kayak
mereka dibagi dalam kayak small group kayak gitu-gitu, dan habis latihan harus langsung pulang dan segala macam kayak gitu. Oke, jadi we're getting closer guys, like super close. Buat kalian yang fans bola, we're getting close untuk bisa menyaksikan event olahraga paling kita suka di dunia ini guys. Oke. Nah, buat olahraga yang lain gimana guys gitu kan. Nah, NBA sendiri kemungkinan playoffnya bisa mestinya ini kayak omong-omongnya gitu ya. Mungkin kalau kalian pengen lebih qualified lagi, kalian bisa buka untuk yang bener-bener kayak suka NBA gitu kan, atau beritanya langsung kalian bisa buka gitu. Oke. Tapi gue mau nge-highlight sedikit-sedikit aja kayak NBA playoff sekitar bulan Juli. Pokoknya pas summer gitu katanya kemungkinan akan kembali digelar NBA. Mungkin tetap masih dalam tanpa penonton, tapi tuh nggak asik banget gitu ya. Kayak Staples Center terus kayak kosong tuh aneh banget. Kemungkinan kemudian badminton ini sayangnya belum ada berita baik gitu teman-teman. Jadi belum akan ada event sampai jadi mulai Maret, April, Mei, Juni itu semua event sampai bulan itu sudah di antara di reschedule atau di cancel, gua nggak tahu, tapi yang pasti sampai bulan Juni sudah dikonfirm bakalan tidak ada lagi turnamen internasional apapun, termasuk Indonesia Beli itu juga nggak bakalan ada Indonesia Open ya kan. Jadi buat teman-teman yang suka badminton, gue suka banget badminton gitu kan, kalian harus sabar dulu teman-teman. Oke. Kemudian gue yang suka MotoGP, F1, motorsport dan gitu-gitu semua seperti apa? Tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Ini lebih mengenaskan lagi sih. Paling enggak ini yang gue search gitu ya, waktu gue lagi nyiapin bahannya, itu gue bener-bener gak ketemu kapan guys. Itu belum ada kabar. Tapi yang pasti kalau MotoGP ada berita sedikit bahagianya bahwa kalian bisa menyaksikan virtual race dari para rider MotoGP. Langsung aja kalian buka di websitenya www.motogp.com gitu. Jadi salah dong, mungkin bukan www.motogp.com, gak sih, gue ngawur aja. Kalian buka aja MotoGP di Google, ntar ada websitenya. Kalian masuk ke sana, kalian bisa lihat videonya. Ada virtual race kayak kemarin gue sempat ngeliat kayak Alex Marquez lawan Marc Marquez gitu kan, virtual race gitu. Itu juga seru gitu. Jadi yang main pembalapnya langsung beneran, tapi mainnya kayak mungkin di PS4 atau gimana gue nggak tahu. Nah, intinya adalah teman-teman yang mau gue sampaikan di video ini, jangan berhenti berharap. Mungkin kalian bosen dengan berita-berita yang negatif, berita-berita yang bikin kalian kayak apa sih setiap hari gue mau buka Instagram, Twitter, Facebook, apapun, grup WA semua ngirimnya tentang corona, jangan gini, jangan gitu, ada kejadian di sini dan di situ. Man, kita udah cukup, kita udah muak, gue juga udah muak, kita nggak perlu lagi dikasih tahu yang kayak gitu, ya. Yang penting adalah cukup kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus diam di rumah gitu kan, mendukung program pemerintah apapun itu gitu kan. Terus lebihnya adalah kayak ya ayo kita hidup gitu, maksudnya do something kayak gitu, do something else, you can do something else at home gitu kan, for sure. Jadi kalau kalian merasa kalian belum tahu, semoga kalian dapat informasi ini dan berguna buat kalian. Kalau kalian udah tahu, kalian bisa share ke teman kalian mungkin yang bingung dengan ini seperti apa dan seperti apa. Tapi yang pasti adalah bener-bener you have to stay at home, karena sooner or later everything will be normal guys. Okay, trust me guys. Okay, jadi itu aja mungkin untuk video hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton video hari ini. Appreciate every single one of you yang sudah nonton video ini sampai habis. Pastikan kalian subscribe, kalian subscribe dan juga kalian nyalain lonceng notifikasinya, ya kan? Gitu aja. Stephen KW out. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Stay safe, stay healthy, stay productive. God bless.